Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membawa kebaikan bagi kita bersama. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang 5 macam belenggu atau 5 macam penjara bagi manusia yang memenjarakan manusia dalam upayanya untuk menuju kesempurnaan kepribadiannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, manusia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan dalam bentuk fisik dan ruhaniah yang paling sempurna. Dipandang dari sisi fisik, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saudaraku yang berbahagia, dari ayat ini nyatalah bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Binatang, tumbuhan, alam seperti api, air, gunung, dan lain-lainnya tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu berupa kepribadian. Secara ruhiyah, saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala pun telah membekali manusia dengan bekal yang sebaik-baiknya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansa'akumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu sekalian wahai manusia, pendengaran, penglihatan, dan hati. Saudaraku yang berbahagia, tidak hanya dalam hal fisiknya saja dan ruhaninya saja yang memang diberi kesempurnaan oleh Allah Ta'ala, namun Allah pun telah memuliakan manusia dibanding dengan makhluk lain, termasuk malaikat dan jin. Sehingga saudaraku yang berbahagia, hatta malaikat dan jin pun diposisikan oleh Allah Ta'ala di bawah pengaruh dan kendali manusia. Ini sangat nyata sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami Allah Ta'ala muliakan anak-anak Adam, yaitu manusia. Kami angkut mereka dengan bekal yang dimiliki oleh mereka. Mereka bisa berjalan di daratan maupun di lautan, bahkan di udara. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami Allah Ta'ala lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Masya Allah, Allah telah memberikan kepada manusia apa yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain. Bahkan saudaraku yang berbahagia, manusia telah dirancang oleh Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah atau mandatarisnya, mandataris Allah Ta'ala di atas bumi, sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tatkala Allah Ta'ala memberitahukan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Allah Ta'ala berfirman, Rabbmu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh kami akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Bahkan saudaraku yang berbahagia, dalam rangka tugasnya, tugas manusia yang sangat mulia ini, Allah telah membekali tidak hanya sekedar bentuk-bentuk fisik, tetapi Allah Ta'ala telah membekali manusia di dalam tugasnya, menjalankan tugasnya yang mulia itu dengan gharizah atau insting. Dengan gharizah dan insting ini, manusia bisa menyelamatkan diri dan bisa menuju tujuan yang mereka inginkan.
Bahkan saudaraku yang berbahagia, tidak hanya itu saja, Allah juga telah memberikan kepada manusia berupa hawas atau panca indera, berupa mata, telinga, pendengaran, penglihatan, dan juga perasaan, rasa. Masya Allah. Kemudian tidak hanya itu saja saudaraku yang berbahagia, Allah masih membekali manusia dengan akal, sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dengan akal manusia akan bisa menempuh perjalanan yang jauh sehingga seolah-olah menjadi dekat, menempuh sesuatu yang lama seolah-olah menjadi sebentar. Mengangkat sesuatu yang berat bisa menjadi ringan karena akal manusia. Dengan akal manusia, manusia akan dapat menduduki posisinya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Bahkan saudaraku yang berbahagia, tidak hanya itu saja, setelah Allah Ta'ala memberikan gharizah atau insting, diberikannya kepada manusia panca indera, kemudian diberikannya kepada manusia akal, itu saja tidak cukup. Karena akal tidak mungkin akan sampai kepada kebenaran dan kesempurnaan, maka Allah Ta'ala menurunkan melalui para rasul dan nabinya agama. Dengan agama inilah Allah Ta'ala akan meluruskan kembali. Barangkali akal manusia telah bekerja melewati batas-batas. Kemudian tidak hanya itu saja saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala setelah memberi gharizah, panca indera, akal, agama, Allah Ta'ala senantiasa tidak pernah melepaskan manusia dengan memberikannya manusia itu bimbingan berupa hidayah, taufik, dan inayahnya kepada manusia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, namun sayang, 1000 kali sayang, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit saja yang mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Manusia kebanyakan justru telah menempatkan dirinya pada posisi yang paling hina dina, posisi dan peran yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, manusia tidak lagi mau mendengarkan kata hatinya, yang kata hati ini adalah sesuatu yang murni dan tulus, yang mengajak dia selalu kepada kebaikan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru saudaraku hamba Allah yang berbahagia, manusia karena tidak mau dibimbing oleh Allah Ta'ala, setelah dia diberi berbagai macam anugerah oleh Allah Ta'ala, justru dia memposisikan dirinya pada posisi yang sangat rendah. Maka justru karena aktivitasnya yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, mereka jatuh pada posisi yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi annar, neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni annar? Lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka memiliki hati, tetapi hati tersebut tidak pernah dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, baik yang bersifat qauliyah maupun kauniyah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tetapi tidak pernah dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran atau telinga namun tidak pernah dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am, sehingga mereka karena memiliki hati tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya, memiliki pendengaran tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya, dan memiliki mata tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka mereka itulah seperti binatang. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat dan lebih hina dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kehinaan manusia. Yang jadi pertanyaan adalah, saudaraku yang berbahagia, gerangan apa yang
mengikat manusia? Gerangan apa yang membelenggu manusia? Gerangan apa penjara yang memenjarakan manusia? Sehingga modal yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak dipergunakan untuk mencapai kesempurnaan kepribadian. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, paling tidak ada 5 penjara yang mengkungkung, yang membelenggu manusia tatkala mau terbang tinggi membubung dengan kepribadian yang sempurna, sehingga bisa merasakan dengan sungguh-sungguh kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, gerangan apakah 5 macam ikatan, 5 macam belenggu, 5 macam penjara yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai makhluk yang luar biasa mulianya? Yang pertama adalah belenggu alam. Kemudian yang kedua adalah belenggu masyarakat. Yang ketiga adalah belenggu mitos. Yang keempat adalah belenggu biologis. Kemudian yang kelima adalah belenggu hawa nafsu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang pertama adalah belenggu alam. Mestinya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dengan insting, dengan panca indera, dengan akal, dengan agama, dengan bimbingan dari Allah Ta'ala, mestinya manusia bisa maju menduduki posisinya sebagai khalifah Allah di atas bumi. Karena memang saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala telah memberikan tugas kepada Adam, dan Adam ini telah mewariskan tugasnya kepada kita semua. Bukan berarti saudaraku yang berbahagia karena kesalahan Adam kemudian Adam diturunkan dari surga, bukan. Tetapi semuanya adalah merupakan skenario atau takdir dari Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Adam, nenek moyang kita, mesti harus masuk dulu ke jannah, ke surga? Karena dia agar bisa melihat, merasakan bagaimana kebahagiaan, keindahan, kemakmuran, kesejahteraan yang ada di surga atau di jannah. Dan dia keluar dari jannah karena godaan hawa nafsu serta godaan iblis laknatullah. Itulah maka dia diturunkan di atas bumi. Dan justru itulah sebenarnya tugas utama dari Adam alaihissalam, bagaimana mereplikasikan, bagaimana membangun bumi sesuai dengan yang ada di dalam jannah atau surga. Dan setelah Adam meninggal dunia, ini diwariskan kepada kita semua, bagaimana kita menciptakan jannah atau surga di atas dunia ini. Namun demikian, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, karena belenggu alam, manusia tidak bisa berkembang optimal. Barangkali karena dingin, oh ini sekarang dingin, nanti ditunda lagi lah apabila dinginnya sudah agak hilang. Oh ini terlalu panas, teriknya luar biasa, nantilah istirahat dulu, nanti nunggu agak reda. Dalam keadaan hujan pun seperti itu, dijadikan alasan untuk kita tidak maju. Banyak kita lihat saudaraku yang berbahagia, betapa banyak kalau di pagi hari, jam-jam sekolah, jam-jam kantor, hujan, orang pada berteduh di depan toko. Masya Allah, ini adalah salah satu belenggu alam. Manusia di dalam perkembangannya, dalam meraih kebahagiaan, dihambat, dibelenggu oleh alam. Mestinya saudaraku yang berbahagia, dalam keadaan gelap maupun terang, hujan maupun terang, panas atau dingin, matahari terik atau kedinginan, dalam keadaan apapun mestinya alam ini, kendala atau belenggu alam ini harus ditaklukkan oleh manusia. Dengan akalnya, kalau hujan, manusia bisa pakai mantel, bisa pakai payung, bukan malah dijadikan alasan. Justru disinilah hawa nafsu dan godaan iblis menggoda manusia untuk menjadi malas, untuk menjadi tidak maju lantaran belenggu-belenggu alam ini. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, alam seluruhnya selain manusia, mereka ada di bawah kendali manusia. Itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka alam ini harus kita taklukkan dalam rangka kita maju. Jadi jangan sampai kemajuan kita terhambat, apalagi kita sampai tergoda sama makhluk yang namanya setan laknatullah, sehingga kita menjadi malas, menjadikan gejala alam sebagai alasan kita untuk tidak maju. Kemudian saudaraku hamba-hamba Allah yang berbahagia, yang kedua adalah belenggu masyarakat, belenggu mayoritas.
belenggu apa kata orang, belenggu kebanyakan orang. Kadang-kadang saudaraku yang berbahagia, karena omongan orang kita menunda atau bahkan membatalkan cita-cita kita yang mulia. Mestinya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau memang kita sudah yakin kita punya cita-cita, punya aizah, punya idealitas, kenapa harus kita hentikan lantaran dikomentari oleh berbagai orang dengan komentar-komentar yang mirip? Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah cerita yang menarik sekali. Bagaimana tentang lingkungan kita, masyarakat kita, atau orang kebanyakan orang pada umumnya, di mana kalau kita tergantung dengan mereka kita tidak pernah akan maju. Adalah sebuah cerita atau hikayat seorang ayah beranak. Jadi ada ayah atau orang tua yang sudah tua, kemudian punya anak yang masih antara usia anak-anak dan remaja, ya sekitar 10 sampai 12 tahun. Mereka berdua pergi dalam perjalanan agak jauh. Beserta mereka dibawa seekor keledai, yaitu kuda yang lebih kecil. Tatkala mereka berangkat dari rumah, saudaraku yang berbahagia, karena bapaknya ini sayang sama anaknya, maka anaknya suruh naik keledai, sementara bapaknya memegang atau mengendalikan nuntun keledainya. Sampai beberapa lama orang mengomentari, alangkah tidak tahu dirinya si anak. Kenapa bapaknya yang sudah tua justru suruh berjalan, sementara dia anaknya yang masih kuat duduk enak-enak di atas keledai. Maka mendengar itu si anak tidak enak rasanya. Kemudian dia turun mempersilahkan bapaknya agar naik. Setelah sekarang bapaknya yang naik, anaknya yang jalan menuntun keledai itu. Tiada berapa lama perjalanan itu ada lagi orang yang membicarakannya. Alangkah tidak sayangnya si bapak, masa anak sekecil itu dibiarkan menuntun keledai sementara bapaknya enak-enak naik di atas keledai. Setelah mendengar itu si ayah merasa juga tidak enak karena dikomentari orang, maka dia turun. Apa yang dilakukan? Kemudian ayah beranak ini jalan berdua sambil menuntun keledai. Keledainya tidak dinaiki. Tapi kemudian juga dikomentari lagi, alangkah bodohnya ayah beranak itu, punya kendaraan tidak dinaiki. Nah, kemudian setelah menempat komentar tersebut, mereka pun akhirnya naik dua-duanya di atas keledai. Setelah itu pun saudaraku yang berbahagia, ada orang berkomentar lagi. Oh, ayah beranak tidak memiliki peri kebinatangan, masa keledai sekecil itu dinaiki sama dua orang? Mendengar komentar yang seperti itu, mereka tidak enak lagi rasanya. Kemudian pada akhirnya karena kasihan kepada keledai, sepakat ayah beranak ini gotong keledai itu berdua. Dan kemudian dikomentari lagi oleh orang, oh sudah gila, punya kendaraan malah dikotong. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah komentar manusia. Tatkala kita ikuti, tidak pernah ada yang bisa mendukung apa yang kita lakukan. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila kita punya keinginan, punya cita-cita yang luhur, punya kehendak yang luar biasa dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala, kita tidak boleh sama sekali berhenti atau jalan karena komentar manusia. Ibarat orang, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sebab saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sunatullah, hukum alam, bahwa maaf, barangkali kita waktu kecil atau sekarang main layang-layang, semakin tinggi layang-layang dinaikkan, maka akan semakin besar angin yang menerpa. Semakin tinggi kita mengerek bendera, semakin besar angin yang akan menerpa bendera kita. Inilah belenggu masyarakat, saudaraku yang berbahagia. Jangan sampai kondisi kita biasanya mendengar seperti itulah orang umum, begitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian belenggu yang ketiga, saudaraku yang berbahagia, adalah mitos, tahayul, gugon-tuhon, tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang tanpa dasar. Misalnya, sebagai contoh, di antara kita misalnya punya anak atau kita sendiri sudah diterima oleh salah satu perusahaan besar, tinggal terakhir tes wawancara. Namun tesnya tiba hari Sabtu Kliwon. Nah, dia pamit sama orang tuanya, sama mbahnya, sama buyutnya. Mbah,
minta pengestu, saya mau ke Jakarta hari ini karena besok hari Senin saya harus wawancara terakhir untuk bisa bekerja di perusahaan yang sangat besar. Karena gugon Tuhan, karena tahayul, karena mitos. Jangan nak, jangan cucuku, Sabtu Kliwon orang tidak boleh pergi. Masya Allah saudaraku yang berbahagia, karena gugon Tuhan, mitos, tahayul dan sebagainya, si ini tidak jadi pergi. Maka lepaslah kesempatan. Demikian juga dengan yang lain-lain. Ada anggapan-anggapan masyarakat yang salah sehingga kita tidak bisa maju karena terhambat. Kemudian yang keempat, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, adalah belenggu fisik, belenggu biologis, belenggu materi, belenggu harta. Dan justru karena keadaan fisik inilah, kadang-kadang karena kita mempercantik diri kita, barangkali kita sering ikut kursus kebugaran, olahraga, gimnastik ini itu dan sebagainya, mempercantik wajah kita, mempercantik rumah kita, mempercantik kendaraan kita, mempercantik semua yang bersifat materi. Tapi justru karena itu kita tidak pernah mempercantik hati kita, tidak pernah mempercantik akal kita, tidak pernah mempercantik amal-amal soleh kita. Inilah barangkali karena kita terlalu rakus sehingga mendatangkan secara fisik pun barangkali kegemukan. Kemudian karena terlalu rakus makan juga banyak muncul penyakit-penyakit yang karena gaya makan kita dan gaya hidup kita yang salah, sehingga kita tidak bisa lagi meningkatkan kepribadian kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka marilah ajakan-ajakan, belenggu-belenggu yang sifatnya biologis ini, materi, harta dan sebagainya, ini kita jangan sampai bisa menjadikan mengikat kita untuk kita terbang kepribadian kita. Sebab saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sesungguhnya kita itu tidak hanya fisik kita saja. Yang akan hidup selamanya adalah jiwa kita. Jiwa kita sudah melewati masa-masa alam ruh. Dulu di zaman ayah ibu kita belum bertemu. Kemudian alam kandungan ibu kita. Sekarang kita sedang mengalami alam dunia ini. Jiwa kita nanti akan berpindah lagi. Sementara saudaraku hamba Allah yang berbahagia, fisik kita yang begitu gagah, setelah kita meninggal dunia tiada artinya. Bahkan dikatakan, oh si X sudah tidak ada, walaupun fisiknya masih di situ belum dikubur. Kemudian harta yang luar biasa diusahakan, dia ditinggal di rumah, kita kekubur sendiri. Bahkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan semua hal-hal materi fisik kita tidak pernah mengikuti kita pergi ke alam kubur. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa lepas dari ikatan belenggu materi, belenggu biologis, belenggu hal-hal yang sifatnya jasmani atau harta ini. Kemudian yang terakhir saudaraku hamba Allah yang berbahagia, belenggu yang luar biasa yang merupakan kesimpulan dari belenggu-belenggu yang keempat itu adalah belenggu hawa nafsu. Justru karena inilah banyak manusia yang tidak bisa lepas. Kemajuan manusia bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, tetapi justru disebabkan oleh faktor internal yang bercokol dalam dirinya sendiri. Hawa nafsu ini bisa menakut-nakuti sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Hawa nafsu ini bisa menjalankan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu seseorang lakukan. Justru hawa nafsu inilah yang biasanya menerjang sesuatu yang benar. Dan hawa nafsu inilah yang tidak memiliki rasa malu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, untuk belenggu hawa nafsu yang kelima ini, insya Allah kita akan mengkaji lebih jauh tatkala kita membahas pengertian nafsu, jenis-jenis nafsu, dan bagaimana kita akan memperbaiki nafsu kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah perjumpaan kita untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat renungan kita kali ini. Apabila ada kesalahannya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.